Perubahan besar selalu berawal dan tumbuh dari diri sendiri. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung resapnya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemula seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Dari permasalahan yang timbul dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan sampah plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Inilah beberapa dampak dari lingkungan yang kotor. Terkena demam berdarah, diare, bahkan penyakit kulit. Jika kalian sering terserang penyakit, maka pada saat pelajaran sekolah, kalian tidak fokus dan nilai yang dihasilkan tidak maksimal. Jika kalian lulus dengan nilai yang tidak maksimal, maka kalian akan sulit saat mencari pekerjaan. Tetapi itu semua dapat kita cegah. Seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, produksi sampah di wilayah kota juga akan terus meningkat sehingga memerlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Menyediakan tempat sampah. Sebagai pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya wajib menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. 2. Ubah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk akan selalu menjadi penyakit yang menular bagi diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Cobalah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, salah satunya dengan selalu membuang sampah ke tempatnya. 3. Perhatikan lingkungan. Kewajiban kita untuk memelihara kebersihan lingkungan juga meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan di mana kita tinggal, kerja, dan beraktivitas. Untuk itu, ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk menjadi contoh yang baik di lingkungan Anda. 4. Memilah sampah. Kebiasaan memilah sampah adalah hal yang sangat baik. Saat membuang, pisahkanlah sampah organik dan anorganik. 5. Waktu buang sampah. Sebelum dibuang ke TPS, sampah terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan selanjutnya dibuang antara jam 18 hingga jam 6 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA. Tetapi, masalah dunia saat ini bukan hanya dari lingkungan saja. Ada virus baru dari Wuhan, Cina, yaitu coronavirus atau COVID-19. Virus ini melanda dunia hanya dalam hitungan 1 bulan saja. WHO menyebutkan virus corona baru saja ditemukan dan menginfeksi manusia dengan kecepatannya dalam berkembang biak. Jadi apa sih sebenarnya coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.
Sedangkan COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini dicurigai dimulai dari kelelawar yang dijual di pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Tahu nggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana hayo? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat serta akan terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lelah beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa saja akan mengalami hal-hal seperti ini. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Tidak pernah terpikir akan suatu hal untuk selalu di rumah aja. Ya, bosan itu yang aku rasakan. Bukan hanya seminggu, tetapi sudah berbulan-bulan. Aku tak pernah berpikir sebelumnya akan hal ini terjadi. Memang semua untuk pertama kalinya. Di rumah aja, kuliah di rumah, belajar di rumah, ibadah pun di rumah. Aku yang tak mendapatkan jawaban atas apa yang kuinginkan. Ternyata terjawab. Ternyata ada jawaban itu di dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ aku mulai percaya bahwa Allah punya rencana lain. Dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Selalu ada hikmah di setiap kejadian. Dan aku tenang. Bukan hanya aku, kamu, dan siapapun, tetapi seisi dunia terusik oleh adanya virus corona ini. Tuhan, aku ingin semuanya kembali seperti semula.